Kayano 32. Halo guys, Dimas sini dan kembali lagi dengan Kayano Series. Yes, kalau kalian ingat kita sudah banyak menemukan hal positif di sebelumnya ya, Kayano 31. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan penerusnya, Kayano 32? Secara nih ya, kalau kalian ingat, banyak sekali hal-hal yang cukup mind-blowing bahkan buat kita sendiri ketika pertama kali bongkar gel Kayano ya. Di sini adalah sepatu terbarunya, baru rilis bulan kemarin ya. Bulan kemarin apa bulan ini ya? Pokoknya masih baru lah ya. Nah, ini adalah pembaruan terbaru dari sepatu yang memang sudah digadang-gadang sebagai masterpiece-nya, sepatu Stability. Bahkan ya beberapa artikel pun menyatakan kalau Kayano itu sebagai King of Stability Shoes. Lebay banget sih kalau menurut gue, cuman memang sih sebagai pengguna sepatu Stability, gue memang cocoknya. Kemudian yang nomor satu Kayano 31 ya, so far memang masih menjadi apa ya, sesuatu yang sangat-sangat bisa gue andalkan untuk berbagai macam kebutuhan gue. Pertanyaannya sekarang, apakah Kayano 32 ini akan menggantikan posisi Kayano 31 itu? Secara ya, dari berbagai macam sumber gue coba pelajari, banyak hal yang diimprove juga di sepatu ini. Buat kalian yang ngerasa butuh sepatu Stability atau memang penggemar atau fans dari Kayano series ini, stay tune terus. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Kayano 32. Satu hal paling menarik dari Kayano 32 ini adalah pas gua main ke tokonya Asics di Sumarekon ya. Ini toko dari grupnya Era Jaya ya teman-teman ya. Langsung gua ngeliat warna-warna terbarunya itu ciamik banget. Jadi beberapa warna-warna pastel itu gua lihat di sana, dan ada juga warna putih, tapi putihnya juga cukup cakep ya meskipun nggak all white. Nah ini menurut gue nih ya, untuk casual itu lebih bisa masuk kemana-mana dibandingkan mungkin colorway dari Kayano 31 kemarin. Ini cakep sih, dan satu yang cukup menarik juga adalah ternyata warna putihnya tidak segampang itu kotor ya. Ini yang patut buat di note ya. Nah, belum dicuci. Ini habis kita tes, yang satu lagi gue pakai juga belum dicuci ya. Tapi kemarin memang ketemu beberapa kubangan air, tanah dan segala macam, tidak terlalu signifikan lah ya kekotorannya. Pertama kalau kita mau bahas dari segi sepatunya, dia masih pakai tali yang ini locknya bagus meskipun kelihatannya plain, kosong begitu aja. Cuman satu mungkin yang gue temukan buat kalian yang tipe kakinya wide. Nah ini dia nih, udah gue tanya langsung ke distributornya ya, Era Jaya. Ternyata memang dari mereka ataupun mungkin Asics keseluruhan di Indonesia ya, belum memasukkan versi wide-nya. Oh sayang sekali, padahal gue tipe-tipe orang yang butuh sepatu wide-nya, dimana kemarin kan kita ukur 110 mm gitu ya untuk size gue lebarnya. Nah sedangkan adanya itu ya di size 47, jadi gue upsize aja dari 46,5 ke 47. Surprisingly cukup bisa masuk meskipun memang agak ngetat, tapi ya itulah beberapa fitment-fitment di dalamnya cukup bagus. Nah gue bahas dulu sedikit ya yang gue temukan. Kalau kalian pakai versi yang reguler tapi harusnya pakai wide, bisa naik size setengah sampai 1. Cuman masalahnya adalah talinya jadi nggak bisa di runners knot. Itu masalah utama gue. Cuman nggak apa-apa sih, karena tali ini nih hookingnya bagus. So far kita lari 10 kilo ya, gue dan tester satu lagi bawa 10 kilo nggak ada masalah sama sekali. Lebih dari itu pun jalan-jalan jauh nggak ada masalah. Jadi tenang aja ya. Itu dia. Nah, tadi kita udah sempat bahas dari segi uppernya. Jadi, dari segi uppernya ini juga fittingnya cukup bagus buat yang kaki wide. Kenapa? Karena dia tipe yang cukup stretch dan dia fabric, ingat. Nah, ini tuh ternyata setelah gue dalamin adalah bahan knit ya. Jadi knit itu memang lebih cocok buat kalian yang kakinya lebar, karena ya itu tadi stretchnya cukup oke itu. Meskipun nggak apa ya, kalau ditarik ini nggak kelihatan ya. Nah, kita tekan kayak begini tuh. Bisa ya nonjol ya kakinya, tapi bisa banget.
Nah, gue penasaran dong, gimana ketahanannya terhadap tarikan. Kalau kita tes by lab kita, dia bisa menahan kekuatan tarikan sampai 3,3 kg force. Jadi sebenarnya so-so aja sih, makanya kita kasih poin itu 3 dari 5. Ya, nggak buruk sebenarnya, cukup oke. Dan gue juga cukup suka dengan satu lagi nih, ketahanannya. Dimana kalau kita tes nih ketahanannya, dia itu tidak jebol ya. Nah, bahkan sebenarnya dia sedikit lebih baik daripada yang angkatan sebelumnya. Kalian bisa lihat ya detailnya kayak gini, cuman kecoak dikit. Nah, kalau dia bisa bertahan sedikit lagi aja, ini udah 5. Nah, cuman karena ada cowakan yang agak dalamnya di detik-detik terakhir, jadi ya kita drop aja poinnya jadi 4 gitu ya. Oke, overallnya cukup menarik, dan kalau kalian perhatiin ya, beberapa detail-detail di sini TPU-nya tuh nempel dengan sangat rapi sekali, bagus detail-detail warnanya. Satu hal yang mungkin rasanya harus kalian tahu itu adalah pull tab ya, dimana Kayano 32 ini punya pull tab di bagian depan dan bagian belakang, dan artinya ini membantu sangat ketika kalian masukin kaki ke dalam. Jadi berkat dua pull tab ini lebih mudah dan lebih enak. Lumayan sekali loh improvementnya. Oh ya, ini sepatunya adalah tipe gasset tong. Nih, kalian bisa lihat di kanan kirinya ada gasetnya ya. Tuh. Jadi nggak perlu khawatir si lidahnya ini main kemana-mana. Satu hal menarik lagi juga dari lidahnya, Asics sekarang pakai tipe yang tipis. Jadi kayak inilah, kayak beberapa keluaran-keluaran terbaru mereka 2025 rata-rata udah pakai tong yang tipis kayak begini ya. Ini oke sih, bahkan bantalannya cukup tebal. Nah, bantalan ini ternyata ada fungsinya juga karena menambah locking di bagian kolarnya dengan baik. Itu sih kalau temuan kita ya. Lubang-lubangnya juga lumayan. Ini bukan memperbaiki ya, ini menambah breathability ya, nanti kita bahas di belakang juga. Masuk ke bagian dalam, kita menemukan liningnya masih pakai bahan yang seperti ini. Nah, ini pertanda baik ya, dimana kalau kita tes Dremelnya itu biasanya bagus. Yes, hasilnya konsisten, kita berikan poin 5 dari 5, saking tahannya dia terhadap siksaan Dremel kita. Atau kelihatan nggak nih bekas Dremelnya? Minim banget ya. Nah, satu hal menarik dari lining ini adalah di bagian dalamnya begitu nyaman, bahkan ketika kalian nggak pakai kaos kaki. Cuman gue nggak nganjurin karena bakal bikin kakinya bau, itu aja sih. Nah, tapi overallnya nyaman, dan lebih nyaman lagi kalau tipe kaos kakinya pas gitu ya. Nanti gue ada bahas beberapa soal kaos kaki juga yang gue pakai buat ngetes sepatu ini. Jadi buat upper ini sendiri ya, kita berikan rating 8 dari 10. Nggak terlalu mind blowing ya nggak apa-apa, ya memang itulah adanya. Masuk ke bagian midsole-nya, ada dual density nih di bagian midsole-nya, yaitu pertama FF Blast Plus. Ini adalah salah satu foam andalan Asics untuk foam yang tengah-tengah sih sebenarnya. Dia nggak terlalu mantul, tapi nggak terlalu lembek apa gimana. Jadi tengah-tengah aja, firm, stabil, tapi lumayan gitu ya. Ada bounce-nya, ada energy return-nya. Jadi bener-bener foam yang menarik lah dari Asics. Dipertahankan FF Blast Plus ini digabung dengan 4D guidance system ya di bagian arc-nya sini. Nah, sedikit mungkin bahas tentang si 4D guidance system-nya mungkin ya. Ini adalah sistem yang membantu menstabilkan terutama di bagian arc-nya. Jadi ini bukan arc support teman-teman, tapi ini menstabilkan ya, dimana kan kaki kita arc-nya jadi salah satu bagian penting ya untuk menumpuk dengan baik. Nah, 4D guidance system ini hadir buat membantu posisi arc-nya itu benar, tepat, dan lurus. Ketika ada miring-miring pronasi ya yang tidak diinginkan, dia membantu meluruskan atau memberikan kestabilan yang lebih baik lah. Nah, gue akan bahas lebih dalam nanti di performanya seperti apa, tapi ini buat gambaran aja tentang fungsi si dual foam ini. Nah, ini juga foamnya berbeda ya. Jadi dari temuan kita selalu 4D guidance system ini dengan FF Blast Plus itu keempukannya berbeda. Dimana kalau kita cek durometer midsole ini kita dapat 17 HA, sedangkan 4D guidance systemnya itu adalah 26 HA. Jadi agak keterbalikan dengan yang biasa diklaim orang-orang, katanya 4D guidance system ini lebih empuk. Tapi kalau temuan kita sih sebenarnya 4D guidance system ini lebih keras. Ya kalau by logic sebenarnya memang harusnya lebih keras juga sih. Gua nggak tahu ya, kalau ada yang nggak tepat atau yang salah silahkan dikoreksi aja. Satu hal paling menarik lagi namanya juga gel Kayano. Ada gelnya di sini. Kalau kalian lihat ini gelnya bubuk banget karena di bensol kita hancur banget nih, digiling ya. Cuman ini masih berada di area heel kalian. Nah, ini membantu memang beberapa masalah sepatu stability itu kan heelnya nggak enak ya. Ternyata ya ini membantu sekali. Terutama sebenarnya bukan pas lari sih yang selalu gue rasakan, yaitu pas lagi berdiri. Nanti akan gue bahas lebih dalam. Kalau untuk keempukan si gelnya ternyata cuma 2 HA. Jadi bener-bener yang namanya juga gel ya, empuk banget. Ih, enak banget ya. Nah, di sini juga kita temukan stacknya itu cukup menarik.
itu di belakang 41 mm pas dan di depan itu 31,2 mm. Untuk di bagian ini mungkin kata-kata yang paling tepat adalah don't fix what's already good ya. Sesuatu yang sudah baik nggak diapa-apain lagi sama Essex. Jadi mungkin apa yang kalian temukan di tahun-tahun sebelumnya juga akan ketemu di sini. Ini juga ada, nah alas yang ini nih pakai Ortholite. Alas Ortholite ini menambah keempukan dan kenyamanan memang pas pakai sepatunya. Oke, kita lanjut bahas outsole-nya. Dimana tebal outsole ini adalah 3,4 mm. Jadi lumayan tebal ya si Essex Grip ini. Dengan durometer outsole-nya itu 62 HA. Jadi cukup keras dan cukup menjanjikan. Cuman FYI aja nih ya, kalau kalian kenal atau kalian sendiri pakai Kayano series, biasanya dari Kayano 30 sih ya, 30, 31. Coba tanya, rata-rata pengalamannya itu positif terhadap si ini nih, si Essex Grip ini soal daya tahan. Dimana daya tahannya itu cukup baik, bahkan gue ketemu beberapa orang yang pakai udah lebih dari 1000 km masih ada nih outsole-nya. Saking relatif badaknya ya si outsole ini. Pun begitu dengan pengetesan kita selalu cukup oke ya daya tahannya. Hari ini kita kembali ya melihat ketahanannya Essex Grip ini dengan cuman berkurang 0,8 mm aja sih dengan siksaan Dremel kita 30 detik. Dan kita berikan rating 9 dari 10 untuk outsole-nya ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Akhirnya kita berikan rating untuk material itu 8,5. Yes, itu kurang lebihnya. Next, kita bahas dari konstruksinya, di mana ini hal yang selalu menarik nih dari Essex. Satu, kerapihan. Kemarin, beberapa rilisan kemarin-kemarin, kita menemukan kalau rilisan-rilisan baru Essex itu agak kurang rapih ya. Tapi nggak masalah, jadi maksudnya agak kurang rapi untuk standar Essex biasa. Nah sekarang ini kembali lagi nih, rilisan baru, tapi bener-bener, kalian nggak menemukan jejak-jejak lem bleber, keluar apa gimana sama sekali nggak ada, jahitan yang tidak rapi sama sekali nggak ada. Gila sih kalau menurut gue, ngeliatnya juga merinding, rapih banget, bener-bener potongan panelnya tuh luar biasa rapih. Jadi kalian bayar harga premium di 2,5an, 2,6 ya, sepatu ini kalau baru di tokonya. Ini kalian dapat sesuatu yang sangat-sangat rapih banget bikinnya. Jadi nggak rugi lah ya bayar premium buat kualitas sepatu kayak begini. Tapi bukan itu aja. Kalau kita cek bagian dalamnya sini nih, seperti biasa Essex itu bondingnya dahsyat sekali. Dari upper ke outsole ke midsole, semuanya itu hampir kayak nyatu sempurna. Nyatunya udah sempurna, bahkan kalau gue boleh bilang ya, bener-bener sempurna sekali nempelnya. Dan selama treatment kita tepat sih, nggak ada tuh yang namanya mangap atau kebuka apa gimana. Itu biasanya salah satu kebadakannya Kayano series ya, terutama ya. Oke, dari temuan tim kita berani ya memberikan poin untuk konstruksinya ini 9,5 dari 10. Nah, lanjut lagi kenyamanan. Jadi salah satu yang sering dikeluhkan oleh user Kayano series adalah kenyamanan ya. Kenapa? Karena namanya juga sepatu stability. Sepatu stability itu ini dia nih, memang nggak supposed to be empuk, enak, nyaman. Dan inilah yang kemarin sempat jadi uproar waktu keluar Kayano 31. Banyak orang-orang yang tidak setuju. Kenapa? Kayano 31 tuh empuk loh. Itu bener-bener, dia berasa sekali gitu cushionnya dibandingkan dengan Kayano yang seharusnya keras gitu kan. Nah di sini, ini adalah sesuatu yang bisa dibilang ya, perubahan kembali ya. Kalau kalian suka dengan Kayano 31, mungkin kalian tidak terlalu suka dengan Kayano 32. Tapi kalau kalian nggak suka dengan kenyamanan Kayano 31, kemungkinan kalian akan suka dengan kenyamanan Kayano 32. Itu summary-nya untuk pembahasan ini. Kita coba runut ya. Pertama, dari segi bobot sepatu, 306,8 gram untuk yang medium size 43. Itu cukup menarik sih, karena memang satu hal yang konsisten, narasi yang gue lihat ya di beberapa orang luar yang sudah mencoba ini duluan, mereka selalu bilang ini feels-nya lebih ringan, karena memang aktualnya juga seringan itu. Tapi ingat, 306 gram itu memang bukan sepatu ringan ya. Ya ini sepatu medium ke agak berat bahkan ya. Untuk kelas sepatu stability sih ya memang seperti itu. Lebar toe box-nya ini juga agak mengejutkan gua. Jadi di atas 100 mm ternyata memang udah lumayan wide. Meskipun gua nggak bisa bilang cukup wide buat gua gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita udah sempat bahas material knit ini punya stretch yang sangat-sangat lumayan. Dan ini sangat-sangat membantu kalau kaki kalian lebar gitu ya.
Nah, itu aja. Kemudian instep juga relatif tinggi, 73,6, dan panjang solnya 27,5 cm untuk size 43 ya. Ada satu hal yang cukup menarik nih. Dua hal ya. Satu, pertama dari segi dropnya itu jadi lebih rendah lagi, dimana kita menemukan klaim kalau kita lihat ya dari beberapa orang luar itu mereka sebut dropnya 8, ya klaim ASICS juga 8 mm, tapi kalau temuan kita sih di lab nggak sampai 8, itu kurang lebih 9,8 mm. Nah ini memang lebih rendah daripada Kayano sebelum-sebelumnya gitu. Ada apa nih? Nah ini juga cukup menarik. Kalau gue pribadi sih, gue memang lebih suka ya yang dropnya lebih rendah, tapi ada dampak positif dan negatifnya, nanti kalian juga bisa pelajari lebih lanjut, plus minus memang di situ. Hal menarik kedua adalah dimana karena kaki gue lebar, jadi akhirnya gue naik size, ada sisa dong otomatis sekitar ya hampir sejempol apa sejempol kurang lah ya di depan. Biasanya memang kalau kebanyakan ruang di depan agak sliding nih kakinya. Untuk itu gue sudah mengakali dimana gue memakai kaos kaki dari Richam X. Nah, ini salah satu kaos kaki andalan kita juga kalau ngetes sepatu. Kenapa? Kalian bisa lihat di sini ada, ini dia nih karet-karetnya, dan ini menambah gripnya, dan surprisingly 10 kilo kita pakai tidak ada masalah slip maju-maju gitu sama sekali. Kenapa? Karena bukan ininya jelek ya. Maksudnya karena memang panjang dan uppernya stretch juga, tetap aja namanya dipakai lari bisa ini nih, bisa sliding sedikit ke depan. Nah, ternyata dengan ada karet tambahan ini, gripnya itu bagus banget, dan gue sangat merekomen kalian kalau bisa ngambil kaos ini karena brand Indonesia. Harganya juga sangat masuk akal sekali, terjangkau 100 ribuan ya. Kalian bisa cek link di bawah kalau memang mau coba kaos kaki kayak gini. Dan buat kalian yang kakinya besar, tenang, ini yang gue pakai itu all size, tapi dia bisa sampai kurang lebih ke 46, 46,5. Kalau kaki kalian lebih gede lagi, saran gue mending ambil yang basketnya karena ada sampai ukuran XL yang bisa sampai 49 apa 50. Lumayan sekali loh. Dan yang basketnya malah lebih empuk. Jadi tipenya kaos kaki cushion. Jadi kalian bisa cek di link bawah ya kalau tertarik dengan kaos kaki ini. Lanjut, bahas dari segi kenyamanannya ya. Nah, beberapa yang gue pengen pinpoint adalah detail-detail seperti kolarnya. Ini gue lebih suka, fitmentnya oke sekali ya. Ini bagian mata kaki luar dan dalam itu beda, tapi maksud gue adalah, nah ini nih, sederhana aja si kolarnya di sini, terus gripnya juga tambah bagus. Kemudian kita juga cek midsole-nya, ini berasa lebih firm dibandingkan mungkin angkatan sebelumnya. Nah, ini cerita menarik ya, gue untuk memberikan sepatu ini pakai ngantor dulu seharian, sehari 2 hari lah. Selanjutnya nih, hari ketiga, baru berani gue pakai lari, itu pun gak lari. Jadi, gue cuman berani jalan kaki selama 5 kilo. Karena apa? Karena kaki gue yang overpronasi itu berasa banget dilurusinnya. Jadi, wah, berasa, bener-bener berasa. Dan lari, bukan lari aja sih, jalan di sepatu ini beberapa kilometer awal itu rasanya bener-bener firm. Bener-bener firm. Dan memang catatan aja ya buat kalian, Kayano series ini tidak mudah untuk di-break-in dan gak cepet. Minimal pengalaman gue ya, mungkin di 30 kiloan ke atas. Nah, makanya itu 5 km gue cuman jalan doang. Setelah kilometer ke-6 baru berani lari. Itu pun lari jalan. Banyakan jalan bahkan ya sampai selesai. Makanya total pengetesan gue 10 kilo itu cuma dapat P10 aja. Ya karena banyakan jalan. Banyakan jalan, itu pun belum 100% break-in ya. Tuh, ini masih firm banget berasanya. Terus beberapa catatan dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya, yang pakai gel kayak begini, itu biasanya sangat membantu kalau kita berdiri, terutama heel kita, jadi nggak terlalu cepat pegel ya. Nah, gue belum tes cukup lama, tapi setidaknya jalan 10 kilo itu tidak menemukan pegel di heelnya. Yang ada itu adalah, nah, di otot-otot yang lain ya, terutama di bagian betis, itu karena stability-nya. Nanti gue bahas di performance ya. Kita akan tes untuk jangka panjangnya, tapi setidaknya kalau kalian tanya lebih empuk mana ya, kalau cari empuk mendingan ke Kayano 31, kalau ini memang lebih firm gitu ya. Dan tim kita memutuskan buat kasih angka 8,5 deh untuk kenyamanan si Kayano 32 ini. Nah, lanjut lagi, performance. Ini catatan gue banyak banget di performance ya. Pertama ya, untuk karakter FF Blast Plus, drop ball-nya seperti apa? Kita dapat di 21-24 cm bounce-nya, jadi ada energy return-nya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu maksimum mungkin kayak Evo SL gitu ya, nggak sampai segitu. Secara sepatu stability, dia harus ada lateral rigidity-nya yang cukup baik. Oh, ini sangat berasa sekali. Torsional rigidity, apalagi ini kaku banget, dan
Heel supportnya juga luar biasa kaku, gokil ya. Kalau kita ngomongin sebagai sepatu stability pun, nah salah satu yang harus kita temukan itu adalah ciri-cirinya nih, bagian sol yang lebih lebar itu pun diberikan ya. Meskipun profil solnya keseluruhan itu terlihat lebih slim, tapi di sini tetap masih lebar di bola-bola kakinya, dan ini memberikan tadi ya 3 poin support di di lateral, torsional, dan heel cup. Nah, kemudian kelebaran di sini itu semua kombinasi yang udah oke sebenarnya buat sepatu stability, ditambah 4D guidance system yang membantu posisi kakinya atau telapak kakinya lebih lurus, itu membantu memang support atau stability yang lebih superior buat kaki kita. Itu gokil sih kalau menurut gue ya. Nah, berhubung sepatu ini adalah sepatu lari, kita bahas gimana performanya pas lari. Nih, kalau kita lihat ada rocker yang sebenarnya ini lumayan agresif loh ya, tapi transisinya bener-bener smooth banget. Nah, kalau kalian udah pernah pakai, berasa deh ketika jalan atau lari, ini lebih mudah lah langkahnya berkat si rockernya ini. Yang kedua nih, ini gue harus nyontek nih catatannya, karena catatan gue banyak banget. Tes 10 km pertama ya, apa yang berasa dari fungsi stability-nya di kaki gue? Pertama nih, kerasa di betis belakang di 1-5 km pertama. Bahkan 1 km itu gue harus berhenti dulu, stretching dulu, karena bener-bener berasa banget itu, ketarik banget. Nah, kemudian ini kalau gue coba pelajarin, ada indikasi overuse tendon soleus atau tibialis ya, karena kerja keras ngikutin stabilitas dari si sepatunya. Nah, itu satu ya, yang note yang sangat pentingnya. Kemudian gue sih disarankan buat istirahat dulu ya 1-2 hari, dan gue sudah lakukan. Setelah itu normal lagi, gak ada masalah. Gue kembali pakai sepatunya, no problem. Tapi gue belum lari 10 kilo lagi, itu aja catatannya ya. Nanti kita coba ya beberapa kali apakah terjadi. Gue akan update sepatu ini secara berkala. Biasa kan kita ada update penggunaan 3 bulan, 6 bulan, apa berapa lama ya. Kalau kalian mau tahu. Terus gue itu adalah orang yang punya high mobility ankle, dimana orang-orang kayak gue itu juga bakal banyak benefit lah dari sepatu stability kayak gini. Nah, what happen kalau punya high mobility ankle? Kaki kita akan dipaksa lebih stabil di ankle-nya, dan itu berasa sekali di sepatu ini, dan artinya itu juga bikin ankle-nya lebih sakit. Ya, gue beberapa kali ankle sprain, beberapa kali cedera, gue ada accident juga, memang itu berpengaruh sih sama si ankle-nya gitu ya. Itu gue sebenarnya salut banget sih. Sakit, iya sakit banget jujur, tapi gue salut karena apa? Karena di situ gue jadi belajar, ini what happen, apa yang salah? Gue belajar lagi, ternyata ini masalahnya, dan ternyata gue menemukan solusinya, yaitu strength training, terutama buat di ankle-nya. Nah, ada beberapa strength yang sudah gue lakukan, ternyata masih kurang gitu ya, dan gue harus lakukan lagi untuk demi performa dan form lari yang lebih baik. Doakan aku ya. Tapi itu menarik sekali teman-teman nih, artinya memang ketika gue main ke toko Asics ya, di sana juga mereka cerita ini tuh sepatu yang cocok loh kalau masnya pernah accident ya. Jadi gue ngobrol sama shop assistant ya, dan gue cerita aja gue memang pernah accident, ada beberapa injury di kaki yang memang menahun sampai sekarang masih ada. Nah, dia cerita ini salah satu sepatu yang sangat membantu. Apakah enak? Jujur enggak. Nah, itu dia yang menarik ini, jujur enggak. Tapi support-supportnya yang ada di Kayano 32 ini akan membantu, dan gue langsung merasakan gitu ya. Pembantunya apa? Ya pembantu support, gue dibantu benerin posturnya. Sakit? Iya, tapi namanya proses memang tidak mudah. Itu semua sakit. Gue pun mengalami gitu ya dengan Kayano 31, menjalani prosesnya tahap demi tahap, dan akhirnya itu salah satu poin yang gue alami ya setelah setahun pakai Kayano 31 itu adalah gue punya muscle memory bagaimana cara napak yang lebih lurus, jadi mengurangi ya si overpronasi gue. Nggak bisa dibilang sembuh, mengurangi, dan indikasinya adalah sepatu ini akan membantu lebih jauh lagi ke arah sana. Jadi temani gue untuk melakukan journey tersebut ya teman-teman ya. Tapi dengan seperti itu, tim kita memutuskan untuk memberikan rating 9 untuk performance sepatu ini. Nah, beberapa pros and cons ya dari sepatu ini mungkin gue rangkumin dulu sebelum gue kasih rating. Pertama, prosnya ya, secara general sepatu ini lebih ringan kalau dibandingkan dengan stability shoes dari Asics yang lainnya. Terus kemudian dia itu lebih stiff juga ya, kalau kalian memang mencari sepatu yang lebih stiff ya, nggak terlalu empuk, dan juga lebih stabil, kerasa banget fungsi stability-nya dibandingkan yang lain-lain. Tapi catatan juga ya, cons-nya adalah dengan proses tersebut dia akan jadi lebih sakit kerasanya di awal-awal. Kedua, break-in-nya juga jauh lebih lama. Dan ini nih buat kalian yang mencari kecepatan, ini bukan sepatu buat kalian. Kenapa? Karena nggak dapat benefit apapun dari sepatu ini ya. Yang ada sih sebenarnya dapat stability, sepatunya memang lebih berat ya, cuman
That's how it works gitu, sepatu stability kayak begitu ya. Beberapa catatan tambahan mungkin adalah potensially ini adalah sepatu yang bagus untuk walking karena ya kita pakai juga untuk walking beberapa kilometer, ini sangat-sangat bagus. Pengalaman kita dengan Kayano series pun sangat oke. Kemudian juga untuk standing probably ya. Kita belum coba sampai 8 jam 10 jam belum ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kemudian beberapa perubahan-perubahan kalau boleh dikatakan secara singkat, gue bisa bilang ini perubahannya minor, tapi sebagai user long term ya akan merasa ada beberapa perbedaan. Nah, summary-nya mungkin balik lagi ke tadi yang sudah sempat gue bilang, kalau kalian nggak cocok dengan Kayano 31, saran gue cobain Kayano 32. Kalau kalian ngerasa cocok dengan Kayano 31, belum tentu kalian akan butuh Kayano 32. Itu aja sih ya. Dan kalau kalian mau coba ini, saran gue main-main nih ke toko-toko ASICS yang ada di mall, terutama di ini ya, di bawah grupnya Era Jaya. Gue kan kepoin tuh, di beberapa kota ada toko-tokonya Era Jaya. Kenapa? Karena equipment di toko mereka itu lengkap banget guys. Kalian bisa main di sana. Gue sampai nyobain ya, di scan kakinya, kemudian sambil treadmill juga ada scanner dengan kamera gitu ya, nanti kelihatan posisi kaki kita seperti apa dan ada analisis yang lebih mendalam. Jadi gue sangat merekomendasikan main ke sana, ngobrol dengan shop assistant-nya. Kalian bisa cek toko-tokonya ada di mana aja di Instagramnya Era Jaya ya. Itu sebuah experience yang sangat menarik teman-teman, dan gue bisa kasih rating sepatu ini 8,875 ya, 8,8 lah ya kalau kita buletin kayak begitu. Nah, gimana menurut kalian, setuju atau enggak dengan review panjang sekali ini? Mudah-mudahan membantu terutama buat kalian yang punya injury ya atau pingin recovery ya dengan Kayano 32 ini. Nah, silakan like, comment, dan subscribe, bantu kita mencapai 1 juta subscriber, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.